Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita masuk kepada bab azkaru ba'da salawat, yaitu zikir-zikir setelah selesai salat. Dan zikir kepada Allah Azza wa Jalla setelah salat fardu adalah merupakan perkara yang disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyatakan, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Dan jika kalian selesai daripada salat, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala qiyaman dalam kondisi berdiri, wa qu'udan dalam kondisi duduk, wa ala junubikum dan dalam keadaan kalian itu berbaring. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau setiap selesai salat dan beliau memerintahkan hal itu kepada para sahabatnya agar mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak sekali dinukil dalam berbagai riwayat-riwayat beliau sallallahu alaihi wasallam tentang zikir-zikir yang sudah sepantasnya diamalkan oleh seorang muslim dan muslimah, sebagaimana diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa jenis dan macam daripada zikir Nabi kita Muhammad SAW tersebut. Dan ini semuanya merupakan bentuk keluasan ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa diambil oleh setiap kita umatnya untuk zikir mana yang bisa kita amalkan. Kita masuk kepada hadis yang ke-124 tentang hukum mengeraskan bacaan zikir setelah salat fardu. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'a as-sawti bidzikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idza ansarafu bidzalika idza sami'tuhu. Wa fi lafdhin ma kunna na'rifu inqida'a salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa mengeraskan suara berzikir ketika manusia berbalik dari salat fardu itu biasa terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata, aku mengetahui bahwa mereka telah berbalik dengan hal itu ketika aku mendengar mereka itu mengucapkan zikir tersebut. Dalam riwayat yang lain dikatakan, tidaklah kami mengetahui selesainya salat kecuali dengan takbir. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dikatakan di sini zikir yaitu zikir yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dikatakan yansarifun nasu minal maktubah, itu artinya adalah manusia berbalik dari salat fardu ketika mereka selesai dari salat tersebut. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menukil hadis ini dari perawi-perawi yang lainnya, atau yang menukil hal ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah salah seorang perawi, yaitu yang bernama dengan Abu Ma'bad rahimahullahu taala. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin, Allah Azza wa Jalla memerintahkan setelah salat fardu itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah berzikir setelah selesai salat itu perintah secara mutlak, tidak ada pembatasan, dikecilkan atau dikeraskan, dipelankan atau dibunyikan suaranya. Dan pada hadis ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menegaskan atau mengabarkan bahwa yang disunahkan dalam hal ini adalah mengeraskan suara. Kata Ibnu Abbas, dalam hadis ini beliau menyatakan bahwa yang disunahkan dalam berzikir setelah salat fardu adalah mengeraskannya. Di mana orang-orang pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka mengeraskan suara ketika mereka berzikir. Adapun Ibnu Abbas, beliau juga menyatakan
bahwa beliau biasa mengetahui selesainya salat itu dengan zikir yang terdengar dari suara suara mereka, suara para sahabat ketika mereka itu berzikir, ya. Sehingga dengan itu Ibnu Abbas mengetahui salat itu telah selesai. Namun ma'asyiral muslimin, hadis ini tidak kemudian serta-merta dijadikan oleh kita atau sebagian orang untuk berzikir berjamaah. Bukan berzikir berjamaah, pahami baik-baik. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan manusia mereka itu terbiasa mengeraskan. Mengeraskan apakah berarti berjamaah? Hah? Mengeraskan apakah berarti berjamaah? Tidak. Kemudian yang mengeraskan jamaahnya atau imamnya di sini? Kata Ibnu Abbas, Anas. Anas di sini adalah manusia, jamaahnya, bukan imamnya. Artinya masing-masing berzikir kepada Allah dengan suara yang sedikit mereka keraskan, ya, bukan kemudian dikomandoi, bukan kemudian dipimpin sebagaimana yang kita ketahui. Adapun lafaz yang mereka jadikan dalil bahwasanya Ibnu Abbas berkata bahwa mengeraskan suara dalam berzikir setelah salat fardu itu ada pada zaman Rasulullah. Iya betul, ini perkataan siapa? Abdullah bin Abbas. Tapi tata caranya bukan seperti yang mereka fahami. Yang mereka fahami zikir berjamaah dengan mikrofon keras-keras dipimpin. Tayyib. Nah, ini salah. Sementara yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah manusia dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diketahui bahwasanya salatnya telah selesai ketika mereka mulai berzikir kepada Allah dengan masing-masing dan masing-masing mereka sedikit mengeraskan suaranya, ya. Tidak ada penyebutan dari Ibnu Abbas imamnya membaca zikir dengan dikeraskan. Tidak demikian. Tapi masing-masing hina yansarifun nas. Ketika manusia mereka itu berbalik, ya. Berbalik dalam artian bergerak setelah mereka selesai salat. Mereka berzikir masing-masing dengan suara yang masing-masingnya dikeraskan atau didengar oleh sebagian yang lainnya. Saya membaca astagfirullah, 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 kemudian saya berbalik, jamaah juga membaca astagfirullah, astagfirullah masing-masing dengan zikir kita masing-masing yang masing-masing itu sedikit mengeraskannya. Bukan berarti adalah dengan zikir dipimpin. Bukan berarti berzikir berjamaah. Karena tidak ada lafaz dari Ibnu Abbas di sini yang menjelaskan zikir secara berjamaah. Tetapi mengeraskan bacaan zikir setelah salat fardu dengan cara masing-masing. Dengan cara masing-masing. Dan termasuk di antara yang dikeraskan dalam berzikir setelah salat fardu adalah bacaan takbir, ya. Bacaan takbir, dan itu yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi, oh ya, wa ma kunna na'rifu qira'a fi salatin Nabi sallallahu illa bitakbir. Bahwasanya kami tidak mengetahui selesainya salat Rasulullah SAW kecuali dengan adanya takbir. Bayangkan jemaah sekalian, kenapa itu terjadi? Karena dulu di zaman Rasulullah masjid lumayan besar. Jamaah banyak yang hadir. Sementara suara Nabi terbatas, tidak sampai ke belakang. Maka orang yang belakang terkadang mereka mengetahui selesainya salat dengan apa? Zikirnya orang yang di depannya. Tayyib. Adapun sekarang imam selesai salat diketahui nggak oleh jamaah? Diketahui nggak oleh jamaah? Jangankan yang di masjid, yang di rumah pun tahu salat sudah selesai karena adanya mukabbin, adanya mikrofon ini. Sehingga hal itu tidak menjadikan sebuah dalil bahwa adanya zikir berjamaah ada dalilnya. Zikir bersama-sama ada dalilnya. Lah, bukan seperti itu. Ya, alasan mereka betul, dalil mereka perkataan Ibnu Abbas, tapi bukan seperti yang mereka fahami. Karena di sini yang difahami oleh para ulama adalah mereka mengeraskan bacaan namun dengan cara masing-masing. Bisa jadi yang satu alhamdulillah, yang satu masih subhanallah, yang satu sudah takbir, yang satu sudah mulai baca yang lainnya. Artinya masing-masing mereka sedikit mengeluarkan bacaan zikir mereka. Itu saja. Bukan menjadi dalil akan bolehnya berzikir berjamaah atau imam memimpin berzikir. Inilah yang dipahami oleh para ulama kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunayya Muslim Store siap menemani
hijrahmu.